Jadi fresh graduate juga memiliki peluang untuk tetap mendapatkan beasiswa ya, tadi sudah disampaikan, dan saya rasa mungkin peluangnya adalah ketika misal teman-teman sudah mempunyai beragam kegiatan voluntary atau teman mempunyai suatu activity ya, atau memang benar seperti yang disampaikan oleh media tadi ya, meskipun teman-teman fresh graduate, tapi banyak loh sekarang fresh graduate yang berpengalaman ya. Saya itu punya banyak kenalan sekarang di UI, anak-anak muda yang bahkan baru semester 4 itu sudah punya startup mereka. Startupnya juga udah ditawar nggak main-main gitu ya. Artinya saat sekarang ini peluangnya sih akan terbuka gitu saya kira ya. Yang penting tadi ingat apa yang disampaikan media tadi, ketika interview menggali tentu harus confident, dan nanti kita bisa tanya lebih lanjut nanti dengan Ibu Dian nanti ya. Nah ini apakah kalau apply di universitas dalam negeri membuat komitmen kembali juga? Nah mungkin kalau ini saya rasa tidak ada, karena kita kuliahnya di dalam negeri ya. Tapi teman-teman bisa cek kembali begitu kalau di dalam negeri seperti apa aturan mainnya, persyaratannya seperti apa. Yang jelas persyaratannya mungkin tidak terlalu banyak berbeda. Kalau dalam segi bahasa Inggris ada perbedaan gitu ya. Tapi kalau komitmen kembali ke tanah air, karena kita kuliahnya di tanah air mungkin ya. Mungkin nanti harus dicek ini, harus dicek. Nah, ini ada pertanyaan, ada yang Rehan, ada Muhammad Raihan. Silakan Muhammad Raihan, kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Mas moderator. Izin saya bertanya ya. Iya, silakan Pada Mas Media. Perkenalkan saya Raihan ya. Tapi saat ini saya masih semester 7, masih ngeraba-ngeraba Mas. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun depan ya bisa apply beasiswa. Amin. Nah, saya ingin tanya pada Mas Media. Saya mau kasih sedikit gambaran terkait bentuk-bentuk kontribusi yang sudah diberikan oleh penerima beasiswa LPDP ini. Nah, jadi menurut pengalaman dari Mas Media, kalau saya boleh bagi ya, ketika pekerjaan itu kan ada yang praktisi, ada juga akademisi ya. Nah, kalau saya sih lebih prefer ke akademisi ya Mas ya. Nah, mungkin Mas Media bisa bercerita bagaimana ada teman-teman Mas Media mungkin yang kontribusinya seperti apa, bentuk-bentuk kontribusinya. Terus yang kedua, apakah dari sisi waktu ya Mas ya, apakah itu bentuknya bisa temporer ataupun long life seperti itu Mas? Oke. Ya, makasih banyak pertanyaannya Rehan. Langsung dijawab ya Abah ya. Ya, silakan langsung dijawab aja Kak Media. Pertanyaannya mungkin apakah ada teman-teman saya yang mungkin profesinya akademisi gitu ya, terus bagaimana kontribusinya terhadap Indonesia. Jadi kalau akademisi ini juga memang tidak hanya dosen menurut saya, ada juga peneliti, ada baik itu di lembaga pendidikan formal maupun juga lembaga pendidikan informal. Ada juga di sana yang akademisi ini untuk NGO ya, atau lembaga internasional, itu juga ada gitu. Jadi Rehan juga bisa memetakan dulu mungkin nanti akademisinya jalurnya lewat mana dulu. Rehan bahkan bisa jadi akademisi untuk bekerja untuk perusahaan-perusahaan internasional juga sekarang gitu. Nah, ketika itu sudah dipetakan, ya nanti pelan-pelan dari situ akan terasa sebetulnya, oke, Rehan selama ini aktivitasnya ini, mungkin penelitian misalkan tentang COVID-19 dan apa gitu ya. Nah, itu sudah impactful bisa jadi gitu, sudah bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, penelitian itu mungkin bisa Rehan tonjolkan nanti sebagai sebuah hal yang berbeda gitu ya, sebagai sebuah akademisi atau ilmuwan, sebagai seorang akademisi atau ilmuwan. Atau mungkin karya-karya lainnya, mungkin Rehan pernah bikin riset, pernah lolos PKM, atau mungkin pernah punya pengalaman magang di lembaga riset tertentu gitu. Nah, itu mungkin bisa ditonjolkan sebagai sebuah pengalaman menjadi ilmuwan muda begitu. Jadi itu tetap bisa ditonjolkan. Dan mungkin saya juga ingin sampaikan ketika nanti teman-teman membuat kontribusi terhadap Indonesia, jadilah diri sendiri gitu, itu juga penting gitu. Karena kalau Rehan nyari di internet, contoh kontribusi terhadap Indonesia itu juga mungkin nggak ada sama sekali yang relevan dengan Rehan.
Bisa jadi karena Rehan punya pengalamannya sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kayak gitu. Jadi jadilah diri sendiri, itu juga penting. Saya melihat orang-orang yang lolos beasiswa itu karena memang ya mungkin personal statement atau esainya itu ya esai yang sangat unik gitu, menjadi diri sendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi sebagai contoh misalkan saya kalau saya diminta membuat kontribusi bagi Indonesia, mungkin saya dulu bisa bilang bahwa saya punya pengalaman 3 tahun kerja di pedalaman di Kalimantan, di pedalaman di Papua, dan juga punya concern terhadap isu lingkungan, gitu, kerusakan lingkungan, bagaimana sungai-sungai di Kalimantan rusak gara-gara perusahaan tambang misalkan. Nah, itu contoh-contoh yang mungkin tidak dimiliki oleh aplikan lain, begitu Rehan. Jadi itu yang mungkin Rehan bisa cari atau ciptakan dari sekarang. Gitu. Jadi mungkin tidak hanya cari ya, tidak hanya identifikasi ke diri sendiri, tapi juga ciptakan dari sekarang. Oke, Rehan pengen jalurnya akademisi, Rehan ingin berbeda nih dibandingkan akademisi lain. Gitu. Rehan mungkin bisa membuat riset yang menarik, atau bisa meneliti, atau bisa magang mungkin internship di lembaga-lembaga internasional misalkan, ada lembaga pemerintah, sehingga nanti Rehan bisa punya pengalaman yang unik dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, aduh maaf saya lupa jadinya. Tadi gimana Rehan? Ya, terima kasih. Dari sisi waktu, gimana tuh? Apakah temporer ataupun Oh gimana tuh iya, lamanya gitu? itu kayaknya nggak ada rumusnya ini Rehan. Yang penting nanti di list dulu aja semua capaian-capaian pengalamannya Rehan. Nanti mungkin bisa ditonjolkan 1, 2, atau 3, 4, 5 pengalaman yang unik dan powerful yang sudah Rehan lakukan kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa ditonjolkan juga gitu. Satu lagi mungkin tips saya ketika menulis kontribusi untuk Indonesia adalah jangan sampai muter-muter kayak gitu. Jadi mungkin bisa lebih terstruktur, dibikin dulu pointersnya mungkin ya. Nah ini juga seni menulis memang gitu. Jadi esai yang baik menurut saya adalah esai yang banyak revisinya. Jadi bukan hanya esai yang bagus substansinya, tapi esai yang banyak revisinya. Nah, kadangkala memang ada yang menghubungi saya, deadline-nya jam 12, terus kemudian dia baru bikin esai itu siang. Jelas itu nggak maksimal kayak gitu. Jadi saya ingat sekali dulu sebelum mengirim personal statement ke PDP itu, kayaknya personal statement saya udah selesai berminggu-minggu sebelumnya gitu. Bahkan untuk satu kalimat itu butuh revisi bisa 15 menit gitu. Saking ingin banget bagus gitu ininya ya, hasil esainya kayak gitu. Seperti itu mungkin Rehan, semoga membantu menjawab. Semangat. Baik, terima kasih Mas Media. Oke, terima kasih Media. Terima kasih juga Rehan pertanyaannya. Saya rasa kita sudah di sesi akhir ya.